Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawza wan najah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan juga muslimat, Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, sembari kita beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, yang tanpa terasa hari ini kita telah berada di malam daripada ke-23 bulan suci Ramadan. Disadari ataupun tidak, disengaja ataupun tidak, yang namanya Ramadan ini akan pergi, akan mudik, yaitu mudik dalam tempo waktu yang sangat panjang. Mudiknya selama 11 bulan ke depan. Seandainya seluruh manusia hari ini menadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini tetap bertahan, Ramadan tidak akan pernah bertahan di atas permukaan dunia ini. Di saat hari manusia senang, pada hari yang berbahagia yaitu hari raya Idul Fitri, sebenarnya jikalau manusia ini tahu apa arti sesungguhnya daripada bulan suci Ramadan, pasti umat manusia akan meminta Ramadan itu selama sebulan, setahun penuh. Tetapi manusia tidak sadar, kita dipersibukkan dengan kehidupan duniawi, kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, yang mana dengan aktivitas-aktivitas tersebut hampir bisa dipastikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sedikit. Sejauh mata memandang, dalam bulan Ramadan ini apa-apa saja yang telah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah amal ibadah kita telah diterima? Apakah seluruh dosa-dosa kita telah dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Belum ada sebuah jaminan kepada kita semuanya apa yang telah kita kerjakan dari hati awal pertama Ramadan sampai dengan malam 23, sejauh mana amal ibadah itu membuat Allah Subhanahu wa taala bangga, senang dan bahagia terhadap kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, masih ada sekitar 7 malam ke depan. Marilah kita memanfaatkan momentum, marilah kita menguraikan air mata kita dengan mengingat segala dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita selalu berzikir dengan mulut ini, kita selalu bertasbih dengan mulut ini,
Kita selalu berselawat dengan mulut ini, yang mana dengan amaliyah yang kita kerjakan menjadi kita hamba yang mulia. Tetapi pernah dibayangkan mulut yang biasa kita pakai untuk berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid dan berselawat, dengan mulut itu kita juga mengupat orang lain. Dengan mulut itu juga kita menghibah orang lain. Dengan mulut tersebut kita memfitnah saudara-saudara kita yang lainnya, yang mereka masih seagama, seyakinan, seakidah dengan kita. Maka hari ini, mari menjelang di akhir-akhir Ramadan ini, kita memperbanyakkan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan merenung kepada Allah Subhanahu wa taala, menitikan air mata yang ada di mata kita ini. Karena mungkin dengan air mata yang kita keluarkan, kita akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ada 3 air mata, yang mana 3 air mata tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang manusia menitikkan air mata untuk 3 hal tersebut, Allah berjanji dalam hadis qudsinya, yang mana orang tersebut tidak akan disentuh badannya, jasadnya, tubuhnya oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang pertama, kata Allah, air mata yang menetes karena selalu dalam setiap keadaan air mata keluar karena ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang suci di atas permukaan dunia ini. Tidak ada manusia yang hebat di atas permukaan dunia ini. Kalau kita katakan seluruh makhluk Allah yang di dunia ini tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang kekal, semuanya pada hakikatnya kita akan musnah. Yang membuat manusia ini mulia dan hebat, agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanyalah dengan sebuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin besi itu keras, dan semua kita sepakat bahwa besi merupakan sebuah alat bentuk yang keras. Tetapi sekeras apapun besi tersebut, besi akan bisa mendidih, meleleh apabila kita bakar dengan api. Api juga kuat, tetapi api yang begitu besar dan kuatnya bisa dipadamkan oleh makhluk Allah yang bernama air. Air juga kuat, tetapi sebanyak apapun air di atas permukaan dunia ini, air akan juga diserap oleh makhluk Allah yang bernama awan. Awan juga hebat dan kuat, tetapi awan akan selalu dibawa lari ke kiri dan ke kanan oleh makhluk Allah yang bernama angin. Angin kuat, tetapi sekuat apapun angin, tetap angin tidak bisa menembus tingginya bukit dan pegunungan. Selalu angin itu akan berhambat oleh gunung maupun bukit yang tinggi menjulang. Di saat kita katakan gunung dan bukit itu kuat, ternyata bukit itu dapat dihancurkan oleh makhluk yang bernama manusia. Manusia ini kuat, hebat, tetapi yakin dan percaya manusia ini bisa dikalahkan oleh makhluk Allah yang bernama hawa nafsu. Hawa nafsu memang kuat dan hebat, dapat menjuruskan seluruh umat manusia di atas permukaan dunia ini. Tetapi hawa nafsu dapat dikalahkan oleh makhluk Allah yang bernama iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebuah kesimpulan. Tidak ada manusia yang hebat di atas permukaan dunia ini. Tidak ada manusia yang kuat di atas permukaan dunia ini, melainkan manusia yang paling beruntung dan berharga di atas permukaan dunia ini ialah di mana pada saat akhir daripada hayat seseorang itu ingin menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan titel husnul khatimah. Itu yang membuat salah satu kepada kita semua yang mana hidup di dunia ini hanya sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Apabila gagal kita dalam bercocok tanam di atas permukaan dunia ini, maka gagal pula kita di alam barzah dan gagal pula kita nanti di yaumil qiyamah, di saat kita dibangkitkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Allah merindukan hamba-hambanya yang meneteskan air mata, yang selalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang kedua yang dirindukan oleh syurga dan tidak akan disentuh oleh api neraka ialah air mata yang selalu memohon kepada Allah agar nanti di hari yaumil qiyamah kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak sadar, hadirin, hari ini Allah dengan kita sangat dekat. Karena suatu ketika Nabi Musa alaihi salam ada sedikit kebanggaan dalam hatinya, yang mana dia merasa bahwa Musa merupakan salah satu makhluk Allah yang paling beruntung. Dikarenakan Musa dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat bangga dan senang Musa tersebut Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sehingga Allah menegur Musa, jangan bangga engkau Musa. Nanti Musa di akhir zaman saya akan turunkan seorang nabi beserta dengan umat-umatnya, yang mana apabila umatnya mau mengangkat tangannya memohon kepadaku Musa, maka pada saat itu aku dengan mereka begitu dekat Musa. Hari ini engkau dekat denganku, dapat berkomunikasi denganku Musa. Yakinlah hari ini bahwa di saat kita berkomunikasi, jarak antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10.000 hijab. Satu hijab itu bagaikan dunia sampai dengan langit, apalagi 10.000 hijab. Dan apabila nanti ada umat tersebut dia ingin memanjatkan doa memohon kepadaku, dia meminta apa yang minta dengan tulus, ikhlas, khusyuk kepadaku, di situ Musa, aku begitu dekat dengan mereka Musa. Sehingga Musa, ya Allah, kalau memang demikian ya Allah, jadikanlah ya Allah aku sebagai nabi mereka. Tidak bisa Musa, karena nur nabi mereka, nabi terakhir, khatamul anbiya, nurnya telah aku ciptakan sebelum aku ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kalau tidak bisa ya Allah, aku menjadi bahagian daripada nabi mereka, jadikan aku daripada umat nabi-nabi mereka. Ternyata Nabi Musa pernah meminta untuk menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kasih sayang Allah kepada kita selaku umat Muhammad, sehingga Allah memberikan kita kedudukan sebagai umat yang terakhir, yang mana umat terakhir itu tidak akan lama nanti berada di alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, air mata yang dirindukan syurga,
Air mata yang dirindukan syurga dan tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu air mata yang kita teteskan di dalam kita menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita bertawakal kepada Allah, akan ada jalan keluarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pernah diuji, karena ujian merupakan alat untuk manusia itu menjadi hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian itu kita dapat bersabar, dengan ujian itu kita dapat bertawakal, karena Allah tidak akan menaikkan derajat seorang hambanya apabila sebelum Allah menguji hambanya tersebut. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di akhir Ramadan, yang mana amal ibadah telah kita kerjakan. Ternyata Allah memerintahkan kepada kita hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah ibadah kita, hablum minannas adalah berbagi kita dengan apa yang kita miliki, baik dengan harta, baik dengan ilmu pengetahuan, maupun dengan kasih sayang kita kepada orang-orang lain, di antaranya fakir miskin dan anak yatim yang ada di tengah-tengah kita. Sangat kita sayangkan apabila nanti di pagi Aidil Fitri ada anak yatim, yang anak yatim duduk di persimpangan jalan, yang dia tidak mengetahui akan kemana dia akan melangkah. Di saat anak-anak yang lainnya sibuk memakai pakaian baru, sibuk mengumpulkan uang-uang recehan yang baru, anak yatim hanya bisa menangis dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pakon bagah tak necuk ayah lun ya Allah, yang di mana anak lain uronyo naso gusuk ule, naso sok pesuk baje, naso blosi patu ya Allah. Ulun uronyo hana ya Allah, ulun sebatang kara ya Allah. Hanya hari ini saya memohon keadilan daripadamu ya Allah. Hingga anaknya ijak abak kuburan dia, hai tepak pegah abak cerita abak lain, menyota-nyota gusuk oleh anak tersebut datang dia mengusap batu nisan daripada ayahanda dan ibundanya yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di saat ingin pergi melaksanakan salat Aidil Fitri, Rasul di sebuah persimpangan nekalan anak yang dengah diklik. Dalam diklik anak tersebut, Rasul tanya, ya sabi, pakon taklik wahai sabi anak mit. Ya Rasul, uronyo mandum anak lain senang dan gembira ya Rasul. Tetapi uronyo ya Rasul, jangankan pakaian ya Rasul, baju baru ya Rasul, bu dari beklam hana lun pajuh lom ya Rasul. Ayah lun telah gugur syahid dalam berperang. Maka Rasul mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat Rasulullah. Nepuau rumah, neperintahkan Fatimah, Fatimah pusuk baju baru ya Fatimah, bipeng jajan yang Fatimah, sehingga anak tersebut merasa riang dan gembira. Pernah kejadian di malam Aidil Fitri, dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sampai malam hari raya hana baju baru ulam. Di saat Hasan dan Husain bertanya kepada ibunda Siti Fatimah, ya ibunda ane lain kabeh na baju lun hana laga, hanya mutuah baju gata tengah hicop, gamis gata tengah hicop, sehingga Sayyidina Hasan dan Husain tertidur. Di saat malam hari raya, dia belum melihat wujud daripada pakaian baru yang akan dia pakai di esok harinya. Sehingga bumi menangis, seluruh isi langit menangis, dua cucu manusia yang paling mulia hana bajai baru. Hingga datang seorang makhluk Allah yang menyerupai wujudnya sebagai tukang jahit, membawakan dua buah baju kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sepulang manusia tersebut, Rasul datang, ya Fatimah, apakah telah ada baju untuk kedua cucuku? Alhamdulillah ayahandaku Rasulullah, baju telah ada diantarkan oleh
seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai tukang jahit. Tetapi ketahuilah wahai Fatimah, yang datang itu bukanlah tukang jahit, melainkan dialah malaikat Ridwan yang menyerupai wujudnya sebagai manusia, yang pada akhirnya malaikat Ridwan memberikan 2 buah baju kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Anak cucu Rasulullah saja tidak ingin melihat hari-hari yang paling dibanggakan itu, hari-hari yang paling dinanti-nantikan oleh anak-anak pada pagi raya. Maka jangan biarkan anak-anak yang ada di sekeliling kita tidak bisa melaksanakan hari raya bersama dengan kita. Di pagi hari raya datanglah, jumpailah anak yatim, berilah kasih sayang, usap kepalanya, yang mana dengan kedatangan kita dia akan melupakan sesaat bahwa orang tuanya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat Al-Fakir dan sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.